Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 3H dan juga 3F ya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertatap maya dalam mata kuliah aplikasi sains yang memang mohon maaf pertemuan kemarin kita ada tatap maya tetapi memang tidak maksimal karena koneksi yang tidak stabil. Dan 2 minggu yang lalu kita membahas terkait dengan analisis fenomena sains yang sudah didapatkan melalui breakout KD dari buku guru, kemudian dianalisis terkait dengan fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kemarin targetnya 2 minggu, sehingga minggu ini memang harusnya sudah dikumpulkan dan juga disubmit di Sunan. Saya sudah membuka Sunannya, silakan jenengan bisa submit, silakan jenengan bisa presensi di sana. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas terkait dengan topik pembuatan LKS berbasis inquiry. Sebelum Bu Fuah masuk ke dalam topiknya, adakah yang mau berpendapat? Esensi dari IPA, ya, jenengan bisa tahu bahwa, oh, inilah perbedaan IPA dengan inilah perbedaan mata kuliah IPA atau pembelajaran IPA dibanding dengan pembelajaran yang lain. Apa perbedaan paling signifikan atau paling menonjol di sini? Ada percobaan-percobaannya kalau Oke, kita. baik. Terima kasih Mbak Amalia. Jadi esensi dari IPA itu adalah memang terkait dengan kegiatan percobaan, terkait dengan kegiatan metode ilmiah, terkait dengan kegiatan inquiry atau penemuan. Di mana kegiatan inquiry ini, penemuan ini, kita nanti bisa menggiring siswa untuk menemukan konsep. Maka apa caranya? IPA itu rentan atau erat kaitannya dengan penyelidikan atau dengan kegiatan praktikum. Mungkin jenengan bisa ingat waktu SD, SMP, SMA bahkan bedanya IPA dengan bahasa apa, bedanya IPA dengan IPS apa, pasti ada kegiatan laboratorium di sana. Nah, maka gimana caranya kita mengajarkan IPA kepada siswa SD? Maka caranya adalah kita menggiring siswa kita untuk menemukan konsep sendiri. Penemuan konsep ini disebut sebagai inquiry. Ingat-ingat ya. Jadi, guru IPA itu di awal mau mengajarkan terkait dengan gaya begitu ya, atau gerak, gerak paling gampang siswa SD. Gerak, topiknya adalah tentang gerak. Maka di awal ketika guru itu masuk kelas, guru bukan lantas menjelaskan definisi gerak. Gerak adalah begini, begini, begini. Gerak adalah ini, satuan gerak ini, besaran gerak ini, contoh gerak ini. Bukan. Tetapi biarkan siswa menemukan sendiri apa itu konsep gerak, apa itu pengertian gerak, kemudian apa itu contoh atau jenis-jenis gerak. Gimana caranya, Bu? Ajak siswa melakukan praktikum. Ya, ajak siswa melakukan praktikum, ajak siswa melakukan penyelidikan, ajak siswa melakukan aktivitas. Jadi ada aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Aktivitas yang ada bukan guru menyatetkan di papan tulis, siswa nyatet. Bukan guru ceramah, siswa nyatet. Bukan. Tetapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah guru membuat suatu konsep atau skenario aktivitas atau kegiatan, sedangkan siswa adalah melaksanakan dari aktivitas yang sudah dikonsep oleh guru tersebut. Paham ya? Ngerti ya? Gimana caranya, Bu? Contoh, bisa dengan menggunakan LKS atau lembar kerja siswa. Nah, gimana caranya? Misal tadi topiknya adalah terkait dengan gerak. Caranya adalah penemuan konsep ya. Penemuan konsep itu sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Penemuan konsep bisa dengan tanya jawab. Jadi inquiry itu kalau untuk kelas rendah memang disarankan untuk inquiry terbimbing atau dibimbing. Jadi penemuan konsepnya dengan dibimbing oleh guru. Gimana itu Bu caranya Bu? Jadi misal bisa dengan menggunakan pertanyaan pancingan.
Bisa dengan melakukan observasi atau pengamatan. Bisa dengan melakukan kegiatan penemuan atau eksperimen atau praktikum. Bisa dengan menggunakan kegiatan membaca, kemudian diminta untuk menemukan. Bisa dengan kegiatan analisis fenomena. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk menemukan konsep. Cara paling mudah itu memang melalui tanya jawab. Jadi sebelum kita melakukan masuk dalam kegiatan inti pembelajaran, katakanlah, sebelum kita masuk dalam kegiatan inti pembelajaran yang kita lakukan, bisa dengan tanya jawab siswa. Gimana caranya tadi kamu bisa sampai ke sekolah, misal. Mbak Zulfa, kamu bisa sampai ke sekolah gimana caranya? Oh, saya dengan menggunakan sepeda, Bu. Oh, Mbak Eri gimana? Saya jalan kaki, Bu. Popi gimana? Saya naik motor, Bu. Macam-macam yang dilakukan. Apa berarti dari mana ke mana? Oh, dari rumah ke sekolah. Berarti itu adalah konsep dari gerak. Kalau kamu tidak gerak, maka kamu tidak akan sampai sini. Nah, baru menemukan konsep gerak. Atau misal, kalau tidak demikian, maka langsung saja diminta dia praktek. Nah, itu kan tanya jawab yang pertama. Yang kedua, dengan melalui kegiatan praktek. Misalkan yang kedua adalah dengan kegiatan praktek. Langsung diminta dia datang, diminta dia melakukan kegiatan praktek. Febrisa, silakan maju ke depan. Febrisa, dari tempat dudukmu. Berdiri Mbak Febrisa, misalkan begitu. Oke, sekarang Febrisa, lihat, awalnya kamu di mana? Oh, saya di tempat duduk saya, Bu. Baik. Terus dia, Febrisa, silahkan ambil ini. Silahkan ambil ini, gitu ya. Silahkan ambil buku ini, atau penghapus ini, atau kapur ini. Misalkan demikian. Maka, gimana caranya Febrisa kamu bisa mendapatkan buku ini? Saya maju, Bu. Saya ke depan, saya lari, misalkan. Oh, berarti awalnya Febrisa di mana? Tempatnya. Oh, tempatnya di tempat duduknya. Kemudian posisi akhirnya dia kemana? Oh, di tempatnya Bu Guru. Berarti dari titik A, tempat duduknya ke tempat Bu Guru, maka dia ada perpindahan posisi. Posisi awalnya di mana? Di tempat duduk. Posisi akhirnya di mana? Di tempat Bu Guru. Maka perpindahan dari posisi A ke posisi B itu disebut sebagai gerak. Ya, atau dia disebut sebagai bergerak. Terus selanjutnya begini. Oh, awalnya Febrisa duduknya itu dia sebelahan dengan Mbak Lisa. Sedangkan tempatnya Bu Guru duduknya dekat dengan tempat duduknya Galuh. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa Febrisa menjauhi Lisa untuk mendekati Galuh. Berarti ketika dia bergerak dari titiknya Febrisa yang dekat dengan Lisa menuju ke tempatnya Bu Fuah, maka kalau dari aspeknya Lisa, Febrisa itu menjauhi. Sedangkan kalau aspeknya Bu Fuah, kalau dari aspeknya Lisa, maka Febrisa menjauhi Lisa. Sedangkan kalau dari kacamatanya Bu Fuah, atau dari titik pandangnya Bu Fuah, maka Febrisa mendekati Bu Fuah. Oh, gerak kok ada yang jauh, ada yang dekat. Gimana itu, Bu? Maka gerak itu perpindahan posisi dari satu benda ke benda yang lain terkait atau tergantung dari titik acuan.
Bentar. Mana ya ini ya? Coba. Gini ya, bisa dilihat ini? Oke, ini adalah titik A. Gitu ya. Titik ini tempatnya Febrisa. Febrisa dan Lisa, begitu di sini. Kemudian ini adalah titik B. Ini misalkan tadi Galuh. Gini ya. Terus dari sini Febrisa bergerak ke tempatnya Galuh. Gitu ya. Maka bisa dikatakan Febrisa bergerak di tempatnya Galuh. Maka di sini dikatakan bahwa Febrisa menjauhi Lisa, tetapi Febrisa mendekati Lisa. Mendekati Galuh. Gitu ya. Ini sebenarnya bukan Febrisa bergerak, tapi Febrisa berpindah ya, bukan bergerak ya. Tadi kan kita sudah mendapatkan konsep bahwa Febrisa berpindah dari A ke B. Perpindahan ini disebut sebagai gerak. Perpindahan ini disebut sebagai gerak. Nah, setelah mendapatkan konsep yang namanya gerak, maka di sini ini ya, setelah mendapatkan konsep tentang gerak, dari mana konsep gerak itu? Dari perpindahan. Ini loh. Oh, Febrisa berpindah dari A ke B. Perpindahan ini disebut sebagai gerak. Nah, di sini berarti dijelaskan bahwa berarti gerak melalui kegiatan praktikum bergerak dari berpindah dari A ke B atau kegiatan aktivitas ya, aktivitas yang dilakukan, maka dia dapat menemukan konsep gerak. Setelah menemukan konsep gerak, loh Bu, kok itu Febrisa ada yang jauh, ada yang dekat, gimana? Oh, berarti di sini tergantung dari Lisa atau tergantung dari Galuh. Tergantungnya ini itu disebut sebagai titik acuan. Dengan demikian, maka dapat ditemukan konsep bahwa gerak adalah perpindahan posisi dari A ke B, gitu ya. Perpindahan posisi dari A ke B yang tergantung pada titik acuan. Itu contoh, misalkan demikian. Oke. Misal demikian, itu untuk menemukan konsep gerak. Oh, berarti untuk menemukan konsep gerak itu bisa melalui kegiatan praktikum. Oleh karena itu, teman-teman, yang diusahakan adalah pokoknya sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin, memang diwajibkan ya, IPA itu terkait dengan penemuan konsep. Entah dengan penemuan konsepnya dilakukan secara tanya jawab, secara kegiatan praktikum, atau boleh melalui kegiatan observasi. Observasinya gimana? Contoh observasi seperti apa, Bu? Yang memang sekiranya tidak bisa dilakukan kegiatan praktikum. Misal ekosistem, ya, mau mengamati
lingkungan bersih dan lingkungan tidak bersih, atau lingkungan sehat dan lingkungan kotor, katakanlah demikian. Nah, caranya gimana? Amati lingkungan sekitarmu. Perhatikan lingkungan sekitarmu. Bagaimana kondisinya? Misal rumahmu, ya. Perhatikan rumahmu, dimulai dari halaman, kemudian bagian rumah inti, ruang keluarga, sampai dapur. Cek, apakah sudah disapu? Apakah ada sampah berserakan? Apakah posisinya sudah rapi, bersih, begitu? Apakah ada lalatnya? Misal ya, apakah memang ada semut banyak? Apakah kondisinya baik, sehat maksudnya? Apakah bersih gitu ya? Dia belum tahu bersih ya. Apakah kondisinya baik? Nah, sekarang bandingkan dengan lingkungan tempat tinggal dari tetanggamu, kan sing cedak ya. Dia bisa mengamati apakah ada sampah berserakan, apakah posisi barang-barangnya ditata dengan rapi, jadi diperhatikan, disuruh memperhatikan, disuruh mengobservasi. Nah, dari sana baru ditanyakan, apa perbedaan? Bagaimana perbedaan lingkungan rumahmu dengan lingkungan rumah tetanggamu? Apa saja perbedaannya? Coba jelaskan. Jadi di sini nanti dia bisa menemukan konsep, oh ternyata rumah saya banyak sampah berserakan, sapu, kemoceng tidak ditata dengan rapi. Sedangkan lingkungan rumah tetangga saya, sampah satu pun tidak ada. Lantai bersih, sudah selesai dipel, katakanlah. Posisi barang-barang, sapu, dan yang lain tertata dengan rapi. Oh, dengan demikian, maka rumah tetangga saya itu merupakan contoh lingkungan bersih. Sedangkan rumah saya masuk dalam kategori lingkungan tidak bersih. Nyatanya apa, Bu? Nyatanya ada banyak lalat, kemudian ada banyak semut, dan yang lainnya. Nah, itu pengamatan. Misalkan lagi ekosistem, suruh dia mengamati ke sawah, suruh dia mengamati ke sungai, atau lingkungan taman. Misalnya dia punya taman di rumah, ya, taman, itu bisa. Atau terkait dengan ciri-ciri makhluk hidup. Dia melakukan kegiatan observasi, itu juga bisa. Jadi ada berbagai macam, ada banyak yang banyak kategori LKS itu. Jadi ada LKS penemuan melalui kegiatan praktikum, kemudian ada LKS penemuan melalui kegiatan observasi, ada LKS kegiatan wawancara, dan ada LKS melalui kegiatan analisis fenomena. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bu A memang tidak memberikan PPT atau catatan karena pastinya aku yo ngantuk, tapi Bu A ngomong jenengan yang nyatet, jenengan yang record. Paham? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Maaf, Bu, saya mau bertanya. Oke, silakan, Mbak. Untuk materi yang dibuat LKS itu materinya sama seperti kemarin atau materi ganti? Oke, baik. Nah, kalau terkait dengan inquiry tadi tidak ada masalah ya, Mbak Belo ya? Insya Allah, Bu. Oke, tidak ada masalah, baik. Nah, terkait dengan pembuatan LKS ini, teman-teman, kemarin kan saya sudah memberikan proyek fenomena atau analisis fenomenanya kan secara individu. Ya toh?
Maka untuk LKS ini akan dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya adalah, ini berapa jumlahnya kalian? 48, betul ya? Eza, kelasmu 48 jumlahnya ya. Kalau dari presensi yang saya dapatkan, maka di sini saya maunya adalah 1 LKS dikerjakan oleh 2 mahasiswa. Sudah? 1 LKS dikerjakan oleh 2 mahasiswa. Nah, apa yang mau dikerjakan, Bu? Sesuai dengan topik yang sudah dianalisis kemarin. Jadi kita tidak jauh-jauh dari topik yang sudah dianalisis dari buku guru, dari breakout KD itu. Maka dipastikan dengan teman sekelompokmu atau dengan partnermu, kita jenengan mau membuat apa? Gitu. Jenengan mau membuat apa? Kemarin kan jenengan sudah menganalisis fenomenanya secara individu, maka LKS ini nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Bagi kelas yang lain yang kemarin LKS-nya secara individu, nanti analisis fenomenanya dikerjakan secara berkelompok. Ya. Karena memang ini sudah pertemuan ke-9, biar targetnya nanti biar terselesaikan begitu. Wes, paham? Terus bagaimana, Bu? Tentukan dulu apa yang akan dikerjakan atau apa yang akan dibuat, materi apa yang akan dibuat. Sudah? Kalau sudah ada materinya, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sistematika dari worksheet atau LKS yang akan dikerjakan. Terlihat? Lihat ya teman-teman ya. Baik, ini LKS aplikasi Sains membuat LKS inquiry. LKS ini bertujuan menemukan konsep yang akan dipelajari siswa. Ingat, penemuan konsep atau inquiry, maka langkah kerja yang disajikan bukan mendikte siswa, tetapi menggiring siswa untuk menemukan konsep. Sehingga langkah kerjanya berupa pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan konsep. LKS ini terdiri atas cover dan juga kegiatan. Cover memuat 1 judul LKS, 2 identitas kelas, ya. Jadi LKS ini untuk kelas berapa, untuk siswa kelas berapa, begitu maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah identitas mahasiswa yang membuat ini. Jangan lupa diberikan nama, NIM, sama kelasnya jenengan. Sudah? Kalau sudah, selanjutnya adalah isi atau kegiatan. Tadi covernya kan sudah, sekarang kegiatan. Kegiatan ini terdiri atas judul LKS. Jadi LKS ada judulnya. Penemuan konsep gerak, misalkan. Penemuan konsep gaya. Atau misalkan asiknya menguak kalor. Jadi judulnya dibuat judul yang seperti komik-komik atau judul menantang itu pun tidak masalah. Jadi bukan judul yang resmi itu enggak masalah gitu. Jari jemari kalor misalkan. Boleh. Jeritan tekanan misalnya. Boleh. Jadi dibuat judul yang menarik tidak masalah. Kemudian apa isi dari kegiatan ini? Yang pertama ada kompetensinya. Ada kompetensi dasar. Kemudian ada tujuan kegiatan. Kemudian ada permasalahan. Permasalahan ini jenengan menjelaskan fenomena yang ada di masyarakat. Nah, terkait dengan kegiatan tersebut. Jadi setiap harinya pasti kita ini gini ya. Pagi misalkan permasalahannya gini. Pagi telah tiba. Sinar mentari telah mencerah sinar mentari telah
mencerahkan dunia ini, yang menandakan bahwa masyarakat harus beraktivitas. Misalkan demikian. Galuh bangun pagi untuk mempersiapkan diri menuju ke sekolah. Galuh berpikir apa yang akan dilakukan hingga dia sampai ke sekolahan. Bagaimana cara Galuh sampai ke sekolahan? Misalkan, yuk kita pelajari. Atau kalau tidak, oke, itu kalau tentang gerak misalkan. Terus kalau terkait dengan gaya, usaha energi katakanlah, dikaitkan dengan gerak boleh kaitannya dengan usaha energi gini. Geraknya gini. Hari ini Galuh mau berangkat sekolah. Galuh masih bingung, akankah dia berangkat sekolah naik motor, diantar oleh ayah? Akankah dia sekolah naik sepeda, ataukah dia jalan kaki? Dia berpikir bahwa ketika sekolah dengan naik motor, maka akan menimbulkan asap yang banyak. Lalu bagaimana dengan emisi gas yang ada di dunia ini? Hal itu menyebabkan polusi. Kenapa bisa terjadi polusi? Yuk kita pelajari. Nah, jadi ada potret, ada deskripsi, ada berupa dia pertanyaan, ada berupa dia cerita singkat gitu ya. Fenomena ini, permasalahan ini terkait dengan cerita singkat yang akan mengantarkan siswa ke topik tersebut. Jadi kan begini, Cah. Kalau IPA itu kan abstrak ya. IPA itu abstrak, maka caranya gimana biar siswa itu paham dengan IPA? Caranya adalah siswa itu harus didekatkan atau dipahami, cara memahaminya adalah masukkan sains atau analogikan sains dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dekatkan dia dengan fenomena-fenomena sains yang ada di masyarakat sehingga dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu merupakan contoh dari sains. Masuknya demikian. Jadi ketika dia mau mempelajari gerak, maka ada kegiatan apa di masyarakat yang dia lakukan. Contoh lagi adalah terkait dengan radiasi, misal. Radiasi atau boleh ke gelombang gitu ya, gelombang gitu. Sinta, anak yang sangat rajin. Rajin belajar, rajin bekerja, rajin menyapu, dan juga rajin bermain gawai. Gitu ya, dia rajin bermain gawai. Setiap hari dia menghabiskan waktu 5 jam untuk asik bermain game di rumah. Lama-kelamaan, Sinta merasa bahwa matanya perih dan juga dia buram untuk melihat. Mengapa Sinta? Halo? Halo, bisa didengar suara Bu Ah? Sudah stabil Bisa, Bu. Ya. Jadi misalkan gini, mengapa Sinta mengalami hal demikian? Yuk kita pelajari. Apa yang terjadi dengan Sinta? Katakanlah gitu ya. Yuk kita pelajari. Jadi fenomenanya itu adalah fenomena yang memang biasa dilakukan oleh siswa. Sehingga dia tahu bahwa oh itu adalah konsep dari sains. Nah, terus ini misalkan tadi adalah contohnya terkait dengan optik gitu ya. Terkait dengan optik gitu. Dia anak-anak suka bermain game. Nanti menyebabkan bisa bermain game dengan tiduran, menonton TV dengan tiduran, membaca dengan jarak dekat, membaca dengan posisi pencahayaan gelap. Oh, jadi nanti dia mau diarahkan. Ini loh kita mempelajari tentang alat optik atau mempelajari tentang
ya alat optik maupun ini gangguan-gangguan pada indera misal. Nah, di sini pertanyaannya apa? Pertanyaan adalah di sini pertanyaan yang mengacu atau mengarahkan pada permasalahan tadi. Apa pertanyaannya? Oh, pertanyaannya adalah aktivitas apa yang dilakukan Sinta setiap harinya? Berapa waktu yang dibutuhkan Sinta untuk bermain game? Mengapa mengapa Sinta merasa perih gitu ya? Mengapa penglihatan Sinta akhirnya kabur gitu? Jadi penglihatan Sinta kabur. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu nanti yang harus dituliskan, di mana jawabannya itu adalah mengarah pada deskripsi yang ada di fenomena ini. Setelah itu ada hipotesis awal atau jawaban dari pertanyaan prasyarat ini. Oh, jadi Sinta begini. Terus setelah itu ada alat bahan. Nah, sediakan alat bahan ini baru langkah kerja. Jadi siswa digiring dulu dalam kehidupan sehari-hari, dijelaskan, oh ini loh fenomena dalam kehidupan sehari-hari, baru dia diarahkan masuk ke kegiatan praktikum. Jadi di awal itu siswa bukan langsung diajak praktek, bukan. Tetapi dijelaskan dulu fenomena yang ada di masyarakat itu tentang apa, baru setelah itu untuk menemukan konsep tersebut maka melakukan kegiatan praktikum. Nah, ini adalah contoh atau konsep atau format dari LKS yang akan kita buat. Bagaimana dengan contohnya, Bu? Contoh, judulnya saya adalah asiknya menguak misteri kalor. Tadi kan gini ya, sebentar. Maaf. Ini terlihat dua? Terlihat dua sisi apa enggak ini? Tampilanmu? Halo? Satu sisi, Bu. Oh, satu saja. Sebentar. Ini coba tak lihatkan dua sisi biar nanti kita bisa tahu, oh ini bagian apa gitu. Bisa dilihat ini ada dua sisi tampilan. Terlihat dua sisi atau satu sisi saja ini, teman-teman? Satu, Bu. Masih satu sisi, Bu. Satu saja? Apa? Yang terlihat format LKS atau menguak kalor? Kalor, Bu. Kalor, Bu. Kalor. Nggih. Satu sisi atau dua sisi? Format LKS-nya muncul enggak, teman-teman ini? Tidak, Bu. Hanya kalor saja? Iya, Bu. Kok bisa ya itu ya? Oke, wes gini aja wes. Tadi kan saya sudah menjelaskan terkait dengan format LKS-nya. Maka di sini saya akan memberikan contoh
Ini hanya sebatas contoh, ini hanya minimal nanti seperti ini, jenengan bisa berkreasi, bisa berinovasi sesuai dengan kreativitas jenengan sendiri. Setelah ada judulnya gitu ya, setelah ada judulnya maka ada covernya gitu, ada covernya, setelah itu ke kegiatan. Kegiatan diawali dengan indikator, setelah itu ada tujuan. Nah, tadi kan bingung toh, Bu, permasalahannya itu bagaimana, kemudian pertanyaan prasyaratnya itu seperti apa, terus hipotesisnya bagaimana. Itu kan yang membedakan dengan LKS yang pada umumnya dikerjakan. Ini adalah contoh dari kegiatan analisis fenomena. Oke. Terlihat dua ini atau satu? Satu, Satu. Bu. Satu lagi ya. Baik, saya rasa untuk KD tujuan itu kan tidak masalah toh, jenengan kan sudah paham. Sekarang saya akan membahas terkait gimana cara mendeskripsikan permasalahan, kemudian pertanyaan prasyarat, hipotesis, sampai ke langkah kerja. Ini yang agak susah. Nah, saya akan memberikan contohnya. Terlihat teman-teman ini? Colornya terlihat ini. Oke, jadi ini adalah contoh fenomenanya. Ya, ini adalah contoh fenomenanya. Jenengan bisa mengambil contoh fenomena yang atas atau mengambil contoh fenomena yang bawah. Karena saya membahas color, di sini saya fenomena yang pertama, saya menggunakan api unggun. Kegiatan api unggun, pastinya kan siswa paham ya tentang api unggun ya. Gitu. Jadi fenomenanya itu memang usahakan yang memang dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Apa yang dilakukan siswa dalam kesehariannya. Nah, ini fenomenanya pertama bisa menggunakan api unggun, yang kedua adalah bisa menggunakan cerita seperti yang saya lakukan tadi, memberikan contoh Febrisa, Galuh, dan juga Lisa. Nah, ini pagi tiba, Fizi bangun tidur. Setelah bangun tidur, dia mandi ya. Hari Senin dia harus bergegas berangkat ke sekolah. Terus dia mandi, tapi dia kedinginan. Akhirnya Fizi merebus air. Kenapa air bisa panas? Dari mana asal panas tersebut? Lamunan Fizi buyar karena air mulai panas. Setelah itu Fizi menuangkan air ke dalam ember. Ketika hendak dituang, tidak sengaja wadah panci tersentuh oleh tangannya. Seketika itu dia berteriak kepanasan. Kenapa masih merasa kepanasan? Fizi menyampurkan air tersebut dengan air dingin. Nah, ini contoh dari fenomenanya. Jenengan bisa memberikan fenomena yang lain sesuai dengan topik yang sudah didapatkan dari analisis tersebut. Tentang cahaya, tentang gaya, tentang gerak, makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup apa Bu? Gampang. Pagi hari dia lapar. Ya, dia makan makanan yang bergizi. Kemudian setiap hari dia mengukur tinggi badan. Oh, dia tumbuh. Oh, dia berkembang. Oh, dia bergerak. Oh, macam-macam. Banyak sekali di sini. Nah, setelah itu ajukan pertanyaan. Ini adalah pertanyaannya. Setelah ada pertanyaannya ini kan pertanyaan, kenapa air tersebut bisa panas? Mengapa merasakan panas? Mengapa harus mencampurkan air ini? Mengapa tangannya kepanasan? Dari mana asal panas tersebut? Silahkan. Pertanyaan-pertanyaan ini jawabannya memang ada di fenomena ini dan juga siswa diajak untuk berpikir.
Terus ada pernyataan ini loh yang menarik itu. Bagaimana bisa sampai ke tubuh gitu ya? Mari kita cari tahu atau yuk kita pelajari gitu. Baru di sini ada kegiatan LKS-nya tadi. Ya, alat dan bahan. Tujuannya berarti di atas ya. Tujuannya di atas tadi ya. Berarti kan ada KD, ada tujuan, fenomena, setelah itu pertanyaan, setelah itu berikan jawaban ini. Nah, teman-teman, pertanyaanmu boleh jenengan kelompok oke. Boleh juga dijadikan satu dengan jawaban yang harus dijawab siswa. Ini adalah hipotesis nantinya. Jadi, biarkan siswa berhipotesis atau menduga jawaban atau jawaban sementara dari siswa. Bisa pertanyaannya dari siji, terus jawabannya dari siji, bisa maaf gini, antara pertanyaan dengan jawaban bisa jenengan sendirikan atau bisa dijadikan satu seperti ini. Monggo. Setelah itu ada alat bahan. Siapkan alat bahannya. Kemudian ada langkah kerja. Nah, maksudnya Bu Fuad tadi adalah demikian. Jadi ketika di sini saya ngomong langkah kerja, uraikan langkah kerja atau alur kegiatan praktikum yang dilakukan step by step. Ingat, langkah kerja ini bukan untuk mendikte. Tadi ya, langkah kerja yang disajikan bukan mendikte siswa, tetapi menggiring siswa untuk menemukan konsep. Sehingga langkah kerjanya berupa pertanyaan-pertanyaan untuk menemukan konsep. Contohnya gimana, Bu? Contohnya seperti ini tadi. Jadi kan harusnya kan gini, langkah kerja. 1, ambillah sendok. Ya. Dan gelas. 1, ambillah sendok. 2, ambillah gelas. Sentuhlah sendok logam. Ya, sentuhlah gelas. 2, tuangkan air panas. 3, sentuhlah gelas dan sendok yang ada air panas tersebut. 4, ukur suhunya. 5, kan gitu, misalkan seperti itu. Itu adalah contoh LKS yang alur kerjanya atau langkah kerjanya mendikte. Tetapi yang dia berupa pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Sentuhlah sendok logam dan gelas sebelum dicampurkan dengan air panas. Apa yang kamu rasakan? Tuangkan air panas secara hati-hati ke dalam gelas. Setelah beberapa saat, sentuhlah gelas dan sendok tersebut. Apa yang kamu rasakan? Bagaimana suhunya? Sendok dan gelas semula bersuhu ini menjadi bersuhu ini. Berikan kesimpulanmu. Sudah? Ini adalah contoh langkah kegiatan yang menggiring siswa. Jadi contoh langkah kegiatan yang berupa pertanyaan-pertanyaan untuk menggiring siswa. Sudah? Ada yang mau ditanyakan sampai sini silakan sebelum saya lanjutkan. Ayo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jangan sungkan daripada nanti bingung. Saya ingin bertanya. Oke, baik Mbak Intan silakan. Itu untuk fenomenanya sama dengan fenomena yang kita analisis kemarin atau boleh beda, Bu? Boleh beda. Oh ya, terima kasih Bu Fuah. Oke, sama-sama. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah? Wes ya, ini langkahnya ya. Ini pertanyaannya. Ini adalah tadi prasyarat fenomenanya. Ini fenomenanya. Bisa, pokoknya intinya adalah sajikan
sign itu dalam kehidupan. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan sign itu apa? Sajikan dalam LKS ini. Apa tujuannya? Ini untuk menggiring siswa biar ada koneksi. Atau di awal itu ada pemahaman awal bahwa oh ternyata hari ini dia akan menemukan konsep tentang kalor, dan kalor dalam kehidupan sehari-hari itu tercermin dalam aktivitas ini. Intinya itu. Karena nek siswa awal misalnya tentang cahaya ya, tentang cahaya. Langsung jenengan menuliskan atau menjelaskan cahaya adalah bla 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 bla. Orang mudeng. Tetapi misal pagi hari. Oke. Apa perbedaan pagi dan malam hari? Pastikan dia ada, pasti bisa menjawab. Nek pagi ikut terang, nek malam itu gelap kan gitu ya. Kenapa demikian? Oh, karena adanya cahaya matahari. Apakah yang kamu lakukan? Ini, pertanyaan lagi adalah ini. Fizi belajar. Di tengah perjalanan belajarnya, saat itu dia membaca materi IPA. Tiba-tiba listrik padam. Dia tidak tahu, dia tidak bisa melihat apapun di sana. Terus, kenapa visit demikian? Kenapa dia tidak bisa melihat apapun? Nah, itu kan berarti pertanyaan-pertanyaan iki. Berarti kaitannya adalah ke cahaya. Berarti sebenarnya cahaya itu dalam kehidupan sehari-hari yuk aktivitasnya ini. Tercermin dalam kegiatan ini, bermanfaat untuk dia ketika dia melaksanakan kegiatan ini. Oh, dengan demikian maka dia bisa tahu bahwa cahaya atau sign itu dekat dengan kehidupan siswa. Sudah? Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kemudian setelah itu, berarti permasalahan atau fenomena dapat, pertanyaan prasyarat oke, hipotesis awal oke, alat bahan, langkah kerja sudah. Setelah itu adalah data pengamatan. Data pengamatan berarti jenengan menyajikan tabel. Entah dia kegiatan aktivitas praktek atau pengamatan lapangan. Pastilah di sana ada tabelnya. Nah, setelah itu pembahasan. Pembahasan ini hanya berupa kolom titik-titik saja. Karena ini digunakan sebagai tempat untuk membahas. Ya, nanti kan ada jawaban, ada pembahasan dari siswa. Sajikan tempat itu. Terus ada pertanyaan diskusi. Pertanyaan diskusi adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mengklarifikasi aktivitas atau kegiatan dan juga data yang sudah didapatkan siswa. Pertanyaan untuk mengklarifikasi aktivitas maupun data yang sudah didapatkan siswa. Selain itu, pertanyaan ini adalah pertanyaan pengembangan terkait dengan materi yang dipelajari agar siswa mampu berpikir kritis dan berpikir kreatif maupun menganalisis materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu berikan simpulan. Simpulannya berupa apa, Bu? Berupa kolom simpulan yang titik-titik atau juga dia berupa paragraf tapi dia pertanyaan rumpang. Jadi paragraf yang enggak lengkap. Kalau paragraf yang tidak lengkap itu untuk menggiring. Tapi kalau dia titik-titik saja memang dia bukan membimbing, bukan menggiring. Biarkan siswa untuk menyimpulkan dari awal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Bu, saya mau tanya. Ya, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan. Nah, itu dikerjakan individu atau kelompok, Bu? Soalnya tadi pas Bu Fua menyampaikan Di unmute dulu, Mbak. pripun, Bu? Di unmute dulu. Gimana pertanyaannya, apakah kelompok atau individu? Untuk LKS ini dikerjakan partner. Satu LKS dikerjakan 2 orang.
Udah? Baik, Bu. Terima kasih. Nggih. Jadi misalnya gini, antara temenmu, misal antara Noval sama Puji Lestari, katakanlah begitu. Noval dia dapat materi tentang gaya, sedangkan Mbak Puji mendapatkan materi tentang energi, usaha energi. Mana yang akan dibuat? Silahkan didiskusikan. Sweet boleh. Jadi bisa jadi anggota partnermu itu adalah teman yang memang dia tidak sekelompok ketika analisis fenomena ataupun breakout KD yang awal. Jadi untuk menentukan materinya siapa, gak usah tukaran. Dibicarakan, dibahas, didiskusikan dengan cara baik-baik. Nek tidak mendapatkan titik temu, sweet gak apa-apa. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Bu, izin bertanya. Silakan. Untuk pertanyaan diskusi itu contohnya bagaimana gitu? Belum paham. Belum, nanti tak jelaskan. Setelah ini tak jelaskan terkait dengan pertanyaan diskusi. Maaf. Sebentar. Oke. Contoh lagi ya. Ini LKS yang memang terlihat teman-teman? Terlihat? Terlihat, Bu. Oke. Terlihat. Ini adalah LKS yang memang pada umumnya beredar di sekolahan atau beredar di lapangan. Nah, tadi kan saya memberikan contoh yang awal itu memang saya mengambil contohnya terkait dengan permasalahan fenomena, pertanyaan prasyarat, dan juga hipotesis awal serta langkah kegiatan. Kalau yang ini, jadi nanti bisa dipadu-padankan atau dikombinasikan, mau berarti yang diambil terkait fenomena, pertanyaan prasyarat, langkah kegiatan. Sedangkan yang ini memang yang ada di sekolahan kebanyakan seperti ini. KD-nya seperti ini dituliskan, tujuannya begini, kan adalah bahannya. Yang kurang pas itu di sini adalah langkah kerja. Langkah kerja ini disebut sebagai langkah kerja mendikte. Nah, tadi langkah kerjanya berupa pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini adalah contoh dari data hasil pengamatan. Ini contoh data hasil pengamatannya seperti ini. Terus ada pembahasannya berupa titik-titik. Terus di sini ada pertanyaan diskusi. Ini adalah contoh dari pertanyaan diskusi. Bila hasil pengukuran menggunakan satuan tidak baku, dibandingkan antara hasil kelompokmu dan kelompok lain, apakah terdapat perbedaan ukuran? Mengapa demikian? Bila hasil iki, mengapa demikian? Bayangkan kamu hidup pada zaman sebelum ada ukuran baku. Bagaimana kamu dapat memesan sesuatu kepada orang lain agar hasil pesananmu ukurannya tepat? Sebutkan keuntungan. Jadi pertanyaan-pertanyaan diskusi itu adalah satu tadi mengklarifikasi dari langkah kegiatan dan hasil pengamatan yang sudah ditemukan. Iki kan? Mau kan satuan tidak baku. Ini contohnya adalah satuan baku, besaran pokok dan turunan. Yang pertama menggunakan satuan tidak baku. Jengkal, depa. Yang kedua dengan satuan baku. Pertanyaan diskusi nomor 1. Bila pengukuran menggunakan tidak baku, berarti kan dia mengklarifikasi dari hasil
kegiatan yang dilakukan dan tabel pengamatan yang didapatkan. Nah, ini satuan tidak baku. Ya, berarti kan mengklarifikasi yang sudah dilakukan tadi. Yang kedua, juga mengklarifikasi yang sudah dilakukan lagi. Yang ketiga adalah pertanyaan pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan berpikir kritis dan bertujuan untuk menganalisis. Jadi ini pertanyaan di luar langkah kegiatan praktikum yang terkait dengan materi yang ditemukan. Jadi takon pertanyaan-pertanyaan tambahan yang lain. Terus sampai berikan contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai dia berikan pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan mengukur? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang menggiring siswa untuk menyimpulkan. Oke? Terus contoh lagi ini ada pertanyaan diskusi, kesimpulan. Nah, ini contoh dari LKS yang dia berupa observasi. Ketika dia observasi, maka hanya berupa tabel pengamatan. Ya, tabel pengamatannya lebih banyak, lebih detail. Ada pembahasan di sini, tambahkan pertanyaan diskusi, kemudian simpulkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup? Ada pertanyaan? Cukup? Atau mau ditanyakan sebelum saya masuk ke pembagian kelompoknya? Halo? Tidak ada pertanyaan teman-teman? Mudeng apa mubeng? Halo? Ada orang enggak ya di sini? Wes, nek mudeng, ngomong mudeng, nek gak paham silahkan tanya. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham berarti oke, tidak ada penjelasan lain. Selanjutnya adalah maaf berisik diri. Selanjutnya adalah kita buat ini apa namanya kelompok. Mau dibagi sendiri atau di breakout room atau seperti apa? Halo. Breakout room. Breakout room aja? Atau Sendiri bagi aja, sendiri? Bu. Sendiri aja. Sendiri. Sendiri aja, oke. Baik. Sendiri aja. Kalau sendiri aja, silahkan dibagi sendiri. Minggu depan harus sudah dapat format atau sudah muncul bentuk LKS-nya.
Aduh. Berarti untuk minggu depan langsung dikumpulkan, Bu. Yang jelas minggu depan akan saya lihat progresnya, akan saya berikan kesempatan kalian untuk mempresentasikan hasilnya, karena memang dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi memang waktu pengerjaannya jelas berbeda dengan ketika dikerjakan secara individu. Maka jenengan nanti dilihat dulu, oh berarti seperti ini didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Setelah itu, setelah dapat teman satu kelompok, dapat konsepnya ini, maka dibagi tugas saja. Yang penting kan satu pikiran dulu, mau mencari apa, setelah itu buat tugas atau bagi tugas. Setelah bagi tugas, maka jenengan bisa ini, oh kamu yang buat fenomena ya, kamu yang membuat pertanyaan ya, atau kamu fenomena pertanyaan dan hipotesis, saya yang langkah kerja. Oh, kamu yang pertanyaan diskusi, saya yang ini. Jadi bagi-bagi tugas. Paham? Baik, terima kasih, Bu. Oke. Sama halnya dengan kelas H, ada 10 mahasiswa nggih? Nah, ada 10 mahasiswa, silakan bisa dipartner. Jadi satu LKS 2 mahasiswa untuk dikerjakan. Paham Mbak Vera? Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Cukup? Oke, kalau sudah saya ada pertanyaan enggak? Lanjut atau dicukupkan? Bu, maaf. Tadi nanti boleh minta yang contoh LKS yang di-share Bu Fuah tadi. Sebenarnya untuk yang awal ini saya belum memberikan contohnya, biar jenengan berkreasi terlebih dahulu. Ya, biar jenengan berkreasi dulu sesuai dengan inovasinya. Minggu depan kalau sudah dapat bentuk hasilnya seperti ini, kok ternyata masih ada yang kurang, baru akan saya memberikan contohnya. Tetapi untuk saat awal ini saya belum memberikan contohnya terlebih dahulu. Ya, nanti jenengan saya berikan contoh, formatnya akan saya berikan, tapi contohnya kreasikan dulu. Kalau langsung di awal tak berikan contoh, pasti nanti jenengan kreativitasnya terpaku dengan contoh saya. Ya, tujuan saya adalah biar jenengan kreatif dulu, berinovasi dulu, baru nanti setelah dapat hasilnya akan saya berikan contohnya. Sama dengan kelas yang lain. Oke? Baik, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah. Silakan dikerjakan proyeknya dengan baik. Jika ada hal yang belum dipahami, ditanyakan di grup saja. Jangan japring ya, ditanyakan di grup saja. Silakan didiskusikan di sana. Jangan lupa submit hasil fenomenanya. Saya tunggu besok maksimal. Sudah ada detailnya di Sunan. Mohon untuk dicek kembali. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah. Selamat belajar, selamat bekerja, tetap semangat. Semoga sehat selalu. Have a nice weekend. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, sama-sama. Terima kasih teman-teman. Saya stop dulu dan end meeting for all.